Akhirnya balik juga ke Medan. Kita pesan tiket dulu ya di MPM. Kebetulan tiketnya ke Medan. Kalau bisa langsung ke loket NPM itu sekitar 250. Full AC dan ada toiletnya di dalam, khusus buat kencing. Dan kalau misalnya kita pesan lewat aplikasi Bus itu sekitar 255. Pilihan sangat beraneka ragam kalau ke Kota Medan dari Kota Padang. Ya bisa naik ALS lintas tengah, naik simpati, naik Kurnia lewat lintas tengah. Cuman kalau fasilitas bus memang tidak sebagus fasilitas bus dari Padang ke Jakarta. Ya begitulah, tapi yang ini udah bagus lah, lumayan cukup cepat. Dan kita ini via transit lewat lintas timur. Lintas timur itu kita ke Kota Pekanbaru dulu. Dari Kota Pekanbaru kita ini ke Dumai langsung ke Medan lewat tol ya. Kebetulan kalau kita bisa melihat pemandangan di panjang jalan menyegarkan mata ya. Keindahan alam Sumatera Barat itu tidak ada habisnya, sangat menyegarkan di mata, sangat indah. Pokoknya inilah, penumpang udah mulai berdatangan. Ada berapa bis yang berangkat hari ini, yaitu Padang Jakarta, Padang Bandung lewat via Bogor, Depok, Palembang. Ya penumpang cukup berdatangan, banyak kan yang sekarang bis itu cukup penuh ya ke sana. Dan makanya kalau lintas udara itu cukup sepi dan lintas darat itu lumayan ramai. Dan pemesanan tiket sebaiknya dilakukan 1 hari sebelum perjalanan. Bis yang berangkat ke Kota Medan cuman 1 kali ya yang ada. Biasanya dari Padang ke Medan itu berangkat jam 10 pagi dan terakhir pemberhentian terakhir di Kota Binjai. Jadi jalurnya itu lintas timur, Padang, Bukit Tinggi, pemandangan sepanjang alam Bukit Tinggi sangat indah. Masuk ke terminalnya, kemudian berhenti membeli oleh-oleh kalau misalnya berminat. Kemudian Payakumbuh, setelah Payakumbuh itu juga makan di sekitar itu. Kalau misalnya mau makan ya di pas berhentian di arah Sumatera Barat, cukup lumayan enak ya. Kemudian cukup murah lah, tidak begitu mahal, masih terjangkau lah sama kantong. Dan kemudian masuk ke Kota Pekanbaru terminal. Itunya biasanya ngambil penumpang di Pekanbaru. Dan kebetulan setelah Pekanbaru masuk terus dan masuk tol Dumai dan berhenti di daerah Kandis. Daerah Kandis ya saya tidak rekomendasikan buat makan di situ ya. Begitulah. Kalau cukup rumah makannya tidak begitu ramai. Bisa Anda ke toilet dan ini. Tapi yang cukup unik dari NPM ini, berhenti tiap waktu sholat. Masuk waktu sholat, mereka berhenti di masjid dan memberikan kesempatan buat para penumpang untuk melaksanakan sholat di masjid. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kalau penumpang rata-rata udah makan di jalan sebelum mereka berangkat naik bis karena untuk penghematan uang. Dan ada juga yang mereka kalau istilahnya di Medan bawa bontot ya, atau istilahnya bawa bekal dari rumah, nasi dan ikan dan makanan kering atau rendang. Jadi mereka makan di jalan, makan di pas berhenti pada saat itu mereka makan. Mereka tidak masuk ke restoran, ke rumah makan karena harganya mereka tidak kuat ya. Bisa-bisa kena, bisa tanpa disadari setengah dari biaya perjalanan itu habis dengan makan di jalan. Kalau misalnya kita berbandingkan dengan biaya pesawat, kalau misalnya lancar pada promo yang sekitar 500 ya tidak begitu jauh sebenarnya. Cuman karena pandemi begini, banyakkan masyarakat lebih tertarik menaiki bis. Kenapa lebih tertarik menaikin bis? Karena tidak capek-capek anti swab atau lain-lain sebagainya. Ya, kita meninggalkan Kota Padang. Buat yang ini meninggalkan Kota Padang tercinta, banyak kesan di Kota Padang yang saya alami, terutama masyarakatnya yang cukup beradat, ramah tamah, wisatawan, murah senyum, dan sangat welcome, membantu. Mereka juga cukup baik ya, ramah tamah. Rekomendasi buat wisatawan buat berkunjung ke Kota Padang untuk suatu saat next kalau sudah selesai masa pandemi. Kebetulan di Kota Padang itu beda ya, waktu sebelum pandemi banyak tempat wisata yang kita kunjungi. Apalagi di Provinsi Sumatera Barat sangat banyak, tapi di Kota Padang khususnya itu wisatanya sangat banyak ya, udah mulai sangat banyak. Apalagi wisata pantai, kita bisa ke Masjid Terapungnya, ke Jembatan Siti Nurbaya, ke Pantai Bungus ya bisa berenang, ada di situ melihat Batu Malin Kundang. Di Kota Padang juga di daerah Purus katanya ada bisa berenang, tapi tidak saya anjurkan. Kemudian untuk kuliner di Kota Padang juga sangat murah. Anda bisa makan dengan budget uang Rp10.000 ya, untuk budget murah ya. Nasi gorengnya cukup enak, beda gitu sama nasi goreng terutama kalau di Sumatera Barat. Nasi goreng Sumatera Barat sangat enak, terutama bumbunya sangat pas ya, bumbunya sangat pas, enak, rekomendasi banget. Kalau misalnya makan sekedarnya, kalau misalnya pakai ayam, pakai telur, pakai rendang ya wajar, 15.000, 12.000 sampai Rp20.000. Tidak mahal-mahal banget ya. Lagi pula di sana nggak ada istilahnya nembak-nembak harga. Jadi mereka memberikan harga buat wisatawan itu sangat wajar dan masuk akal. Ya, insya Allah. Pemandangan kita menuju ke Bukit Tinggi dulu ya. Dengan naik bis ini kita sama cuci mata ke Aresiano, kayak terjunnya gitu, ke kota Bukit Tinggi. Walaupun kita tidak ke tengah kota, ke Jam Gadangnya, tapi melewati kota Bukit Tinggi, melewati ini 9 belok 9 ya. Pemandangannya lumayan mengasihkan, sangat enak, bukan sangat enak, sangat bagus. Jadi sepanjang jalan sampai ke meninggalkan Sumatera Barat itu sebaiknya mata melek ya, tapi ya bukan goncangan gitu. Belokannya itu ya yang nggak kuat di belokan 9, tapi pemandangannya cukup indah, udaranya sejuk gitu. Tapi kalau misalnya ada budget lebih ya, bisa nginep ya di situ. Kalau penginapan di kota Bukit Tinggi itu sangat murah, ada sekitar 100, ada juga yang mahal. Cuman kalau misalnya sebaiknya cari yang di tengah kota. Kalau di tengah kota ya harganya mungkin ya sekitar 200-an ya, atau 150, 200 lah.
Kota Bukit Tinggi. Dan jangan salah lah, kalau misalnya di Sumatera Barat itu kereta api sudah ada, cuman ini terakhir itu sampai Sawalunto kalau nggak salah ya, si Junjung apa Sawalunto, karena dulu itu dipakai buat ini pengiriman batu bara juga, penumpang juga ada. Kalau misalnya mau kereta api katanya sangat murah, dengan budget Rp10.000 Anda bisa jalan ke Pariaman, kota Pariaman. Ya Pariaman ya, ininya juga lumayan indah buat pantai. Anda bisa merasakan kuliner khas Pariaman. Satu-satunya mungkin daerah yang paling unik di Minangkabau, daerah Minangkabau. Satu-satunya yang mungkin unik ya, maaf kalau saya salah gitu. Kalau misalnya ada salah ya bisa Anda perbaiki di bawah. Satu-satunya ya daerah Pariaman yang daerah Minangkabau yang istilahnya ada uang dijemput terhadap laki-laki. Laki-laki itu dijemput ya. Adatnya di kota Pariaman itu masih menjunjung tinggi adat ya. Adatnya itu sangat tinggi, masih menjunjung tinggi. Ini mama apa segala macam lah, bla 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 ya. Mungkin yang orang yang lebih tahu adat yang bisa menjelaskan. Kalau saya sih kurang begitu paham, cuma mendengarkan selentingan. Namanya juga mendengarkan selentingan juga bisa salah. Kalau di bis itu kayak kita ada di bis tahun 90-an ya, yang pedagang itu banyak masuk ke dalam bis. Tapi nggak ada masalah sih buat membantu mereka, mungkin kebijaksanaan dari ini Sumatera Barat ya, menambah lapangan kerja, apalagi situasi sekarang mereka diizinkan untuk masukin ke bis jualan. Yang penting ya tidak ada tindakan kriminal, tidak ada istilahnya ini ya, itu aja sih penting. Tidak ada ya istilahnya, insya Allah tingkat kriminalitas di Sumatera Barat termasuk rendah untuk saat ini gitu. Tapi nggak tahu ke depan, tapi mudah-mudahan Sumatera Barat ya terus baik memegang adat istiadatnya. Mereka begitu megang teguh ya pada adat istiadat. Ini kita menuju Ngarai Sianok. Sebelah kanan itu sebenarnya ada tempat permandian yang mau ke arah Bukit Tinggi, yang sekitar Ngarai Sianok ya, yang istilah air terjunnya itu ada banyak permandian yang bermunculan. Itunya kalau misalnya mandi di situ air pegunungannya segar. Kolam renang itu kelihatan gitu dari jalan. Anda bisa lihat ya sebelah-sebelah. Kadang ada yang berenang, mereka banyak berhenti buat melakukan aktivitas cuci mata, mungkin juga ini ya, masuk tanah datar, paten tanah datar. Kebetulan tanah datar kalau daerah air terjun itu masuk daerah tanah datar ya. Ya tanah datar ya, kurang paham. Tapi kayaknya tanah datar ya. Tanah datar itu mengikuti kota Padang Panjang. Kota Madya Padang Panjang itu kota ya. Tanah datar Watu Sangkar katanya udah kota Madya sekarang. Kalau kerajaan Pagaruyung ada di daerah Batu Sangkar. Daerah asal dari kerajaan Minangkabau, yang menguasai daerah Minangkabau sampai daerah Bangkinang, daerah Jambi, ya sekitar Sumatera Tengah. Ya, penjualan untuk beli souvenir, beli makanan khas Minang itu di tepi itu sangat banyak ya. Sangat banyak. Air terjunnya, waduh. Saya jujur dulu itu pernah berenang ya di air terjun Lembana. Enak, segar lah. Sangat segar, langsung terjun, bebas menceburkan diri buat berenang.
Nah, kadang kalau melihat airnya itu bersih, jernih, sangat jernih bro. Ya rekomendasi lah kalau bisa mau ke sana. Tapi di sana kayaknya ada penginapan satu, tapi belum pernah ke sana ya. Ada, cuma nggak tahu ada atau nggak tahu ya. Tapi kayaknya ada penginapan. Terus kita masih akan menuju kota Bukit Tinggi, ya. Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, ya. Panjang jalan itu banyak pohon-pohon, sangat rimbun, sangat enak dilihat, alamnya segar, alamnya segar. Hutan-hutannya itu Bukit Barisan ya, Bukit Barisan. Itu lihat ada sebelah kanan itu ada pemandian, itu air gunung bro. Ada sungai ya di sampingnya, itu sungai itu airnya sangat jernih. Saya nggak tahu berapa masuknya ke sana, saya nggak tahu. Tapi kalau bisa mau berenang ya silakan. Airnya sangat segar, enak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mau berenang ya welcome. Kalau nggak ada yang mau berenang nggak ada masalah. Ada yang khas ya di Sumatera Barat. Anda mencari Alfamart, Indomaret itu tidak akan ada. Dimanapun akan Anda mencari juga Alfamart, Indomaret nggak ada. Cuman ada kebiasaan lokal mereka. Ini sendiri namanya Minang Mart, atau dan lain-lain lah namanya gitu loh. Mungkin tujuannya buat mendukung ini lokal, tapi nggak tahu kerjasama sama Indogrosir atau apa nggak tahu ya. Cuman mungkin barang-barangnya ya diambil dari no komen lah, dari takut salah. Kalau misalnya salah dan nyebarin hoak pula gitu loh. Ya kita juga yang bagus-bagus ya kalau misalnya ini. Itu pemandiannya lumayan ya, rame. Kebanyakan kalau yang libur di sini dari Pekanbaru, dari Kota Padang, dari Medan, mereka juga suka berlibur ke sini ya. Buat suasananya oke lah, enak, mantap. Tidak ada mandiannya juga. Kalau misalnya ini kayak perjalanan kita ngelakuin hari Minggu ya bro. Sampai Medan itu hari Senin. Sampai Medan Senin siang gitu kalau nggak ada halangan. Ya begitulah. Penumpang dari Medan ke dari Padang ke Bukit Tinggi itu cukup sepi. Karena banyak kan yang naik itu dari Bukit Tinggi, sangat yang banyak naik di situ. Ya, kalau di Padang Bukit Tinggi ya agak sepi ya, sepi dari Padang Bukit Tinggi.